kita ini ingin mengusung konsep sustainable farming ya. Kita di sini ada 3 aspek yang pengen kita tonjolkan, yaitu 3P. Yang pertama planet, terus ada profit, dan juga ada people. Nah, ini kita pemotongan udah selesai, kita mau pindahin ke meja produksinya. Kita nggak pakai netpot, langsung NFT, langsung ke meja produksinya. Tujuan utama kami membuat pertanian itu juga untuk masyarakat sekitar. Kita punya lahan, kita ingin masyarakat juga merasakan manfaat dengan keberadaan kami di sini. Jadi perkenalkan semua, di sini ada manajer lahan kita, manajer operasional kita. Di sini ada Kang Parman. Kita sekarang lagi ini ya, mensortir daun-daun kecil yang ada di sayuran kami. Karena daun-daun kecil ini kan dia juga ikut makan ya. Jadi akan kita sortir supaya nutrisinya terserap secara optimal di tanaman yang udah bagus. Jadi Carnegie Farm ini sebenarnya sudah berdiri dari tahun 2013. Pada saat itu mungkin yang pertama kali membuat ini adalah bapak saya ya. Jadi saya meneruskan cita-cita bapak saya. Kebetulan bapak saya itu beliau pensiunan PNS ya. Jadi tapi dia itu punya cita-cita dari zaman dia muda, dia pengen bertani lah gitu, menciptakan pertanian gitu. Cita-citanya seperti itu, cuman dia belum kesampaian lah. Terus lambat laun dia kan ya dia jadi PNS, dia kerja, terus akhirnya dia udah punya uangnya, tapi dia nggak punya tenaganya gitu. Akhirnya ya pada tahun 2017 saya memutuskan untuk membantu beliau untuk mengurusi pertanian yang dia cita-citakan. Seperti itu sih awal mulanya. Yang diambil yang daun paling bawah, yang daun yang kecil, yang daun tumbuh pertama itu yang harus kita buang biar si tanaman nyerap dengan sempurna. Bisa kalau nggak dibuangin nggak nyerap sempurna ke daun yang paling atas karena kehambat yang daun paling bawah. Kalau nggak dibuang kan kita jelek kesannya juga.
Jadi kalau Carnegie Farm sendiri itu ada 2 tempat ya. Ada yang di Ciseeng dan ada yang di Cigombong. Untuk yang di Ciseeng sendiri itu sekitar 1 hektaran. Sedangkan yang di Cigombong ini untuk lahannya aktif sekitar 3 hektar. Jadi kita ini ingin mengusung konsep sustainable farming ya. Jadi ini sebenarnya terinspirasi juga dari tempat saya bekerja dulu. Kebetulan saya di bidang sustainability juga. Jadi kita di sini ada 3 aspek yang pengen kita tonjolkan, yaitu 3P. Yang pertama planet, terus ada profit, dan juga ada people. Seperti itu. Jadi seperti kita tahu kalau sustainable, mungkin kita pertama kali mikirnya kita ingin membangun pertanian yang ramah lingkungan lah, seperti itu. Jadi bagaimana cara kita ramah lingkungan itu ya kita mengurangi penggunaan pupuk-pupuk yang bersifat kimia sintetis, seperti itu. Jadi kita untuk pupuk ya kita memakai pupuk organik. Untuk yang konvensionalnya ya kita kan ada edamame, ada hidroponik. Untuk yang edamame kita pakai pupuk yang full organik, pupuk kandang dan pupuk pitik dan lain-lain semacamnya. Sustainable pasti harus profit juga, karena yang namanya bisnis ya kalau nggak profit ya dia tidak akan berkembang gitu. Sedangkan ya kita dari tahun 2013 meskipun kita petani kecil ya, tapi kita alhamdulillah ya masih ada lah sampai saat ini. Terus untuk people, nah ini yang ingin saya tujuan utama kami membuat pertanian itu juga untuk masyarakat sekitar. Ya berkaca dari lingkungan sekitar kita dulu deh gitu. Kita pengen maksudnya kita punya lahan, kita ingin masyarakat juga merasakan manfaat dengan keberadaan kami di sini. Oke, di sini kita sekarang ada peralatan buat semainya. Yang pertama yang saya kasih tahu ini adalah namanya paku jim. Jadi paku jim ini buat ngelubangin si rokonya. Ini yang namanya rokul buat media tanamnya. Yang kedua, di sini ada yang ketiganya ada benih dari benih sayurannya. Yang kita akan selanjutnya siapin airnya buat nyiram si rokonya biar basah gitu, biar lembab. Pertama rokonya kita bolongin dulu seperti ini, kita tekan sampai ini, sampai mentok biar si benihnya biar masuk dengan sempurna. Nah, kita lubang kayak gini. Ini jaraknya kisaran 2 cm, 2 cm setengah atau 2 cm setengah. Kalau dari tinggi rokonya itu 3 sentian. Setelah semuanya udah dilubangin, kita masukin benihnya ini. Ini jenisnya jenis romen. Setelah ini semuanya benihnya udah dimasukin, kita siram pakai semprotan ini biar sampai lembab, jangan terlalu basah. Kalau terlalu basah nanti
cepat busuk. Mungkin kalau kesulitan ya pasti ada kesulitan, cuman memang di sekitar sini petani-petani sudah banyak ya. Maksudnya mereka sudah banyak berpengalaman juga untuk mengolah lahan-lahan seperti ini. Jadi ya kesulitan ya pasti ada, tapi kayak ya saya percaya orang-orang di sini yang mereka ahlinya lah untuk mengolah lahan seperti itu. Setelah ini kita jangan masukin dulu ke meja semai yang ini, kita tunggu 3 hari sampai semprot dulu, baru kita pindahin ke meja semai. Itu setelah 3 hari bisa kita kasih nutrisi dengan dosis yang rendah. Jangan sampai terkena sinar matahari aja. Sekarang aktivitas kita sekarang ini lagi mau pindahin semai ke meja produksi. Nah, apa yang kita mau pindahin ini adalah sayuran romen, ada sayuran konsot juga, ada sayuran selada hijau. Kita pindahin sekarang aja. Oh, ini dari masa ini 10 hari udah bisa pindah tanam. Pertama paling susah menginjak ke sini, jadi tertarik pengen belajar hidroponik, karena apa ya, kalau tumbuhannya bagus gitu, jadi kita semangat juga. Kalau ikut pertanian dari tahun 2013 itu pertama sayuran hidroponik ini. Nah, ini kita pemotongan udah selesai, kita mau pindahin ke meja produksinya. Kita nggak pakai netpot, langsung NFT langsung ke meja produksinya. Kita tanpa sama sekali pakai netpot. Jadi cuman yang penting kita tinggi, rokonya kan biasanya harus tinggi kisaran 3 cm kali 2,5 cm. Kalau di sekitar sini sebenarnya lebih banyak konvensional. Saya rasa semua pertanian ya punya karakteristik dan keunikannya sendirinya. Mungkin kalau dari segi unik di antara pertanian yang ada di sekitar sini, mungkin ya kita menerapkan sistem hidroponik juga. Yang ini bini kacang dadame. Satu lubang dua biji. Ya petani mitra lah ya, kita
sebutnya. Yaitu sebenarnya ya warga sekitar di sini sih. Warga sekitar sini ya kebetulan juga ya kepala operasional lahan kita ini juga orang sini, si Parman. Itu juga ya dia yang tahu tempat inilah, dia yang tahu siapa orang yang jago apa, siapa orang yang bisa ngapain gitu. Jadi ya kita kalau ada yang dekat kenapa harus yang jauh-jauh, saya pikir sih seperti itu. Mungkin juga komoditas yang kita pilih mungkin bukan komoditas yang umum ditanam di tempat sini, di sekitar sini. Karena ya edamame ya mungkin kalau kita tahu lebih banyak ada di Jawa Tengah ya. Untuk yang di Jawa Barat tidak terlalu banyak, ada tapi nggak terlalu banyak. Jadi mungkin itu yang membuat kita unik, salah satunya adalah dengan komoditas kita yang kita tanam. Panen kacang ada dame. Setelah tanam 2 bulan, 2,5 bulan ya minyak? Ya, 2,5 bulan. Kita ada kegiatan panen. Kita ini sekarang mau panen dari greenhouse dulu, sayuran hidroponik. Ada kita yang jadwal sekarang sih kita ada pesanan dari lorolosa, romen, sama sayuran butterhead. Kebetulan di Carnegie Farm sendiri kita punya ini ya toko online ya. Toko online yang kita juga mengkampanyekan di situ beli langsung dari petani. Jadi mungkin ya kita tahu petani sekarang itu petani Indonesia ya, khususnya ya petani Indonesia itu kan kayak mereka mungkin sulit untuk berkembang. Tapi saya pikir sulit untuk berkembangnya itu karena rantai pasok dari petani sampai ke konsumen itu terlalu panjang. Sedangkan kita di toko online ini kita mengkampanyekan beli langsung petani adalah karena mungkin yang tadinya petani jual ke tengkulak 1, ke tengkulak 2, ke tengkulak 3, tengkulak 4 di kota itu akhirnya petani itu hanya dapat mungkin hanya sekitar 10% dari harga yang ada di kota gitu. Cuman dibeli langsung dari petani ini kita ingin memotong rantai pasok itu jadi lebih pendek agar petani bisa dapat lebih banyak gitu. Jadi agar petani juga bisa berkembang dan yaitu kembali ke tujuan kami sebelumnya adalah ya kita pengen petani mendapat kehidupan yang cukup lalu pertaniannya bisa berkembang. Jadi itu kita jual di toko online kita Carnegie Farm. Dan ya kita selain itu pun juga kita tak bisa dipungkiri juga kita harus ya kerjasama sama jaringan petani yang lain gitu. Mungkin ada petani yang sudah lebih besar dari kita kerjasama dengan mereka, kita bermitra dengan mereka. Jadi kayak kita tanam, terus ya kita jual ke petani yang lebih besar. Seperti itu kita juga ada.
Sekarang kita lagi ada pesanan 500 kilo untuk 1 kali musim tanam itu. Kan kita ada 4 kali musim tanam. Jadi 1 kali musim tanam kita keluarin kisaran 500 kilo. Gue senang jadi petani sih. Ya nyaman aja, kalau kita kan bukan apa-apa ya, kalau jadi petani enak gitu rasanya. Jadi kayak udah hati lah sama petani. Mungkin karena dari orang tua juga kayak petani, jadi pengen ya kan nerusin aja. Ini kita ketahui kacang edamame yang baik untuk kesehatan, manfaatnya banyak untuk tubuh kita. Bisa kita konsumsi secara direbus, lalu kita bisa memakannya langsung. Sebenarnya mungkin saya ingin ini ya, lebih banyak edukasi kepada konsumen tentang ya tadi kayak beli langsung dari petani. Nggak banyak yang tahu. Sebenarnya ya kalau petani, sebenarnya saya yakin petani-petani Indonesia yang konvensional itu pun mereka juga sudah punya ilmunya, sudah punya pengalamannya. Tapi kembali lagi yang bisa menyelamatkan petani itu adalah orang yang mau beli produk-produk mereka. Dan edukasi tentang ya petani bisa dapat lebih banyak kalau rantai pasoknya terlalu panjang itu masih kurang sih menurut saya. Mungkin entah belum banyak yang peduli, belum banyak yang tahu, saya kurang tahu juga alasannya apa, tapi saya harap sih kayak adalah mungkin edukasi seperti itu ke depannya, baik mouth to mouth, dari mulut ke mulut, atau mungkin dari media. Ya saya sih berharap gitu sih. Petani bisa berkembang kalau konsumennya tahu value-nya apa.